Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 6, yaitu materinya kaidah amar dan nahi. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari, di mana amar dan nahi ini tergolong kepada kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah berarti pedoman atau ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama untuk mengistimbatkan atau mengambil hukum. Nah, jadi gimana caranya sholat itu bisa menjadi wajib, gimana jadinya zina itu berdosa, maka itu dipelajari pada usuliyah atau dalam mata pelajarannya usul fikih. Ada dua ketentuan atau kaidah yang kita pelajari pada bab ini, yaitu amar dan nahi. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari kaidah amar yang terdiri atas pengertian amar, bentuk sigot amar, dan kaidah amar. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian amar. Menurut bahasa, amar berarti perintah. Nah, adapun istilahnya, al-amru tolabul fi'li minal a'la ilal adana. Amar berarti tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Nah, jadi di sini amar itu lafaz yang terkandung dalam sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan sebagainya yang menuntut kita untuk melakukannya, di mana tuntutan itu berasal dari zat yang lebih tinggi kedudukannya seperti Allah dan Rasul kepada yang lebih rendah kedudukannya seperti kita atau yang disebut dengan mukallaf. Selanjutnya sigot amar. Sigot di sini berarti lafaz amar. Nah, di sini ada beberapa bentuk sigot amar yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita pelajari salah satu. Sigot amar yang pertama berbentuk fi'il amar, yang berarti kata kerja yang berbentuk perintah. Nah, dapat kita lihat contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Contoh fi'il amar itu yang bergaris bawah dan berwarna hijau. Aqimu, atu, dan irka'u. Artinya, dirikanlah, tunaikanlah, dan rukuklah. Nah, contoh lainnya dapat kita lihat pada Quran Surah Al-Mudassir ayat 2. Kum fa'anzir. Kum, bangunlah. Nah, jadi jika dalam suatu ayat terdapat fi'il amar, maka itu merupakan ayat yang mengandung perintah. Sigot amar yang kedua berbentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf lam amar. Nah, jika kita jumpai dalam Al-Quran, fi'il mudhari' yang di awalnya terdapat huruf lam bisa dikategorikan sebagai sigot amar. Dapat kita jumpai contohnya pada Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah, wal takun. Nah, di sini diartikan hendaklah. Kemudian ada juga liyunfiq pada Quran surah Thalaq ayat 7 yang berarti hendaklah memberi nafkah. Nah, namun jika diteruskan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Selanjutnya, sigot amar yang ketiga yaitu isim fi'il amar. Pada contoh terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 105 di mana lafaznya yaitu alaikum yang berarti jagalah. Nah, isim fi'il amar ini yaitu fi'il amar yang kedudukannya sebagai isim. Agar lebih pahamnya, kita lihat juga contoh pada Quran surah Al-Ahzab ayat 18 pada kata halumma. Nah, di sini diartikan marilah. Halumma ini termasuk kepada fi'il amar, namun kedudukannya pada kalimat tersebut berupa isim, bukan berupa fi'il. Tentunya agar lebih paham bisa dipelajari lebih mendalam pada bahasa Arab. Kemudian sigot amar yang keempat, masdar pengganti fi'il. Contohnya pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Terdapat pada kata ihsana. Di sini diartikan sebagai hendaklah kamu berbuat baik. Nah, ini merupakan masdar. Kedudukannya menggantikan fi'il. Jadi, ia diterjemahkan sebagai fi'il amar. Kemudian sigot amar yang kelima, kalam khobar bermakna perintah. Pada Quran terdapat pada dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Di mana di sini ada berita wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru.
Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Nah, pada kalimat ini termasuk kepada kalam khobar, kalimat berita. Namun dalam kalimat ini terdapat perintah yang mana diartikan oleh para ulama di sini, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka. Nah, di sini ada terdapat makna perintahnya. Sigot amar yang terakhir yaitu lafaz-lafaz yang mengandung perintah. Nah, jika ditemukan ayat di mana pada ayat tersebut terdapat lafaz yang mengandung perintah seperti kutiba, faradha, amara, maka dapat dikatakan bahwasanya ayat itu menyuruh kita atau mengandung amar. Contohnya dapat kita lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, lafaz kutiba di sini ini merupakan sigot amar, di mana jika diartikan berarti diwajibkan. Tentunya ayat ini sudah jamak atau sudah masyhur bagi kita semua. Nah, sigot itu berbeda-beda tentu memiliki tujuannya. Nah, sigot yang berbeda-beda itu akan menyebabkan kaidah ataupun kandungan amar itu berbeda-beda juga. Dapat kita lihat pada kaidah yang 5 berikut ini. Nah, kaidah amar yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah ini berarti pada asalnya setiap perintah itu adalah wajib. Nah, kaidah ini bermakna setiap perintah dihukumi wajib apabila tidak dikerjakan akan berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwasanya perintah itu tidak wajib. Nah, pengecualian atau qarinah tadi yang akan kita pelajari ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu nadab. Perintah jika tidak dikatakan wajib bisa berarti anjuran atau sunnah. Dimana kalau kita mengajakannya akan mendapat untung di akhirat atau mendapatkan pahala. Dilihat pada contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 33. Di sana Allah menyuruh kita untuk membuat perjanjian dengan budak yang menginginkan perjanjian. Nah, jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan berdosa. Namun, jika kita melakukannya, akan mendapatkan pahala. Kemudian ada juga pengecualiannya yaitu irsyad, berarti petunjuk. Nah, irsyad di sini dapat kita lihat contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah memerintahkan kita untuk menuliskan apabila kita bermuamalah. Nah, di sini perbedaan antara nadab dengan irsyad yaitu nadab itu jika kita melaksanakannya akan mendapatkan untung di akhirat atau pahala. Adapun kalau irsyad kita hanya akan mendapatkan untungnya di dunia saja, seperti muamalah tadi. Selanjutnya, pengecualian yang ketiga yaitu ibahah atau yang berarti boleh. Nah, amar itu juga bisa berartikan boleh, tidak selalu wajib. Dapat lihat contohnya pada Quran surah Baqarah ayat 187. Nah, di sini terdapat sigot amarnya kulu washrobu. Kulu fi'il amar, ashrobu juga fi'il amar, yang berarti makan dan minumlah. Nah, di sini terkandung makna boleh, bukan wajib. Kemudian ada juga tahdid, yang berarti mengancam. Contohnya pada Quran surah Fussilat ayat 40. Lafaznya i'malu, masih dalam fi'il amar. Nah, di sini kan diartikan perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Nah, ini bukan berarti Allah menyuruh kita berbuat apapun yang kita kehendaki dan dihukumi wajib, bukan. Tetapi Allah mengancam kita melalui ayatnya. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Selanjutnya, tazkir atau menghina. Nah, amar juga bisa berarti menghina. Tidak selalu wajib. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Kunu merupakan siwat amar. Kemudian ada juga ta'jiz, yang berarti menunjukkan kelemahan lawan bicara. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bisuratim mim misli. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Fa'tu di sini sigot amar, tetapi bukan mengandung makna wajib, tetapi ta'jiz, menunjukkan kelemahan lawan bicara. Karena pastinya mereka tidak akan mampu membuat surat semisal Al-Quran. Lanjut kepada taswiyah, yang berarti penyamaan, sama antara dikerjakan atau tidak. Nah, sigot amar juga bisa berarti seperti taswiyah. Contohnya pada Quran surah At-Tur ayat 16. Islauha fasbiru. Nah, di sini adalah sigot amarnya, yang berarti masuklah kamu ke dalamnya. Selanjutnya takdzib, yang berarti pendustaan.
Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Nah, di sini sigot amarnya bukan berarti itu mengandung makna wajib. Lanjut kepada pengecualian selanjutnya yaitu talhif, yang berarti membuat sedih atau merana. Contohnya pada Quran Surah Ali Imran ayat 119. Nah, di sini adalah lafaz atau sigot amarnya itu mutu. Matilah kamu. Nah, ini menunjukkan maknanya membuat sedih atau merana, bukan berarti perintah dari Allah yang berupa wajib. Kemudian takwin, yang berarti penciptaan. Contohnya dalam Quran Surah Yasin ayat 80. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah ia, yang berupa penciptaan. Kemudian ada tafwid, yang berarti penyerahan. Surah Toha ayat 72 yang dapat kita jadikan contoh. Faqdi ma anta qadin. Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Nah, di sini bermakna penyerahan. Kemudian ada imtinan, yang berarti menyebut nikmat. Nah, contohnya pada Quran Surah An-Nahl ayat 114. Di sinilah sigot amarnya itu kulu. Maka makanlah yang halal. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, perintah di sini berarti menyebut nikmat, bukan bermakna wajib. Qarinah selanjutnya bermakna ikram, berarti memuliakan. Nah, contohnya dapat kita lihat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha. Udkhulu merupakan sigot amar. Jadi tidak selamanya fi'il amar itu atau amar itu bermakna perintah, namun ada kalanya bermakna memuliakan. Nah, yang terakhir qarinahnya yaitu doa, yang berarti berdoa atau memohon. Tadi dikatakan bahwasanya amar itu tuntutan yang berasal dari lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, maka doa ini adalah sebaliknya. Tuntutan yang berasal dari yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan doa. Contohnya dapat kita lihat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 201, di mana sigot amarnya yaitu atina dan waqina. Nah, dalam terjemahannya itu berilah dan peliharalah. Nah, itu beberapa qarinah atau pengecualian pada amar yang tidak selamanya bermakna wajib dalam kaidah yang pertama. Kaidah amar yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Nah, artinya pada dasarnya setiap perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Nah, kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Seperti halnya yang kaidah amar pertama ada pengecualian. Nah, dalam pengecualian itu yang perlu diperhatikan yaitu illat, sifat, dan syarat. Nah, contoh perintah yang tidak berulang yaitu ibadah haji. Di mana ibadah wajib? Ibadah haji hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Nah, adapun contoh perintah yang berulang yaitu pelaksanaan hukum dera bagi laki-laki dan perempuan ghairu muhsan yang berzina. Jadi setiap laki-laki dan perempuan yang ghairu muhsan berzina, ia dikenakan hukum dera. Kemudian ada mandi wajib apabila junub. Setiap ia junub, maka ia wajib mandi. Wajib. Kemudian perintah sholat. Nah, sholat ketika sudah masuk waktunya, maka ia wajib melaksanakan sholat. Dan itu terus berulang sampai hari kiamat. Kemudian kaidah amar yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Artinya, pada dasarnya setiap perintah itu tidak harus menghendaki kesegeraan atau tidak harus dilakukan segera. Sebab melaksanakan perintah itu tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Nah, contoh dalam kaidah ini yaitu yang pertama, perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilakukan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya. Kemudian ada juga dengan pelaksanaan qadha puasa. Nah, Allah mewajibkan pelaksanaan qadha puasa namun tidak harus segera dilakukan. Jika ia sudah memiliki waktu yang mampu ia mengerjakannya, maka ia bisa melaksanakan qadha puasa.
Kaidah amar yang keempat, al-aslu bisyai'in amru biwasailihi. Pada dasarnya, perintah akan sesuatu, maka perintah juga dengan perantaranya atau wasilah. Nah, di sini berarti hukum perantara sama dengan hukum pelaksanaannya. Dapat kita jadikan contoh yaitu sholat. Sholat itu wajib kita laksanakan dan agar sholat itu bisa sempurna kita laksanakan, maka kita harus mengawalinya dengan wudhu. Nah, jadi sholat di sini merupakan perintah, wudhu ini merupakan wasilah. Nah, jika sholat dihukumi wajib, maka wudhu pun dihukumi wajib. Kaidah amar yang kelima yaitu al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan pada boleh. Contoh pada kaidah ini, di mana dahulu Rasulullah SAW pernah melarang pelaksanaan ziarah kubur. Kemudian, beberapa tahun kemudian ada perintah baru bahwasanya ziarah kubur boleh dilaksanakan. Nah, ziarah kubur ini, perintah tersebut itu dihukumi dengan boleh, bukan bermakna wajib. Nah, itulah beberapa kaidah amar yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk mengistimbatkan hukum. Hal ini bertujuan agar para ulama di masa sekarang bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis dalam mencari tahu atau menghukumi masalah-masalah baru yang belum ada atau belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.